Shalom para peserta Bible Study. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran dari kitab 1 Samuel. Kita sampai di 1 Samuel 17. Ini adalah kisah yang sangat menarik, sangat terkenal, yaitu tentang Daud melawan Goliat. Kisahnya seru. Seorang yang normal-normal saja, bahkan sering digambarkan kecil, melawan Goliat, seorang raksasa. Ya. Dan raksasanya ternyata kalah. Kita lihat dulu peristiwanya seperti apa di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Kita bisa melihat bagaimana Goliat menantang Israel. Jadi ketika itu pasukan Israel itu berhadapan dengan pasukan Filistin. Mereka belum saling menyerang, mereka masih mengatur formasi pasukan masing-masing. Dikala itu Goliat tiba-tiba maju menantang untuk bertarung 1 lawan 1. Jadi nggak usah seluruh pasukan berperang, katanya. Cukup satu saja. 1 lawan 1, siapa yang menang dianggap memenangkan peperangan. Jadi kalau Goliat menang dalam pertarungan, pihak Filistin dianggap sebagai pemenang peperangan. Sebaliknya kalau pihak dari Israel yang menang, maka pasukan Israel dianggap memenangkan peperangan. Tantangan ini menarik, tetapi sayangnya Saul dan laskar Israel ketakutan. Mengapa begitu? Karena ternyata Goliat ini tinggi banget, gede banget. Tingginya sekitar 2,9 meter. Baju sirahnya beratnya 57 kilogram. Ya. Ini ukuran-ukuran ini sudah dikonversi ke ukuran yang kita kenal sekarang ya. Kalau di Alkitab kita tulisannya beda ya. Ya, tinggi 6 hasta sekian, baju sirahnya berapa dengan satuan ukuran yang kuno. Tapi di sini sudah saya ubah ke dalam satuan ukuran masa kini supaya kita mudah mengerti. Bayangkan, baju sirahnya 57 kilogram. 2 karung beras lebih nih. Mata tombaknya saja, nah, jadi ujung dari tombak itu 7 kilogram. Gagang tombaknya dikatakan seperti pesa tukang tenun. Nah, kira-kira eh, tombaknya itu setebal 5 sampai 8 senti. Panjangnya kira-kira 3 sampai 4,5 meter. Total berat tombak itu diperkirakan 15 sampai 18 kilogram. Wah, ini gede banget. Orang biasa nggak akan bisa menggunakan tombak sebesar itu. Apalagi mengenakan baju sirah seberat itu. Ya, tingginya hampir 3 meter lagi. Jadi eh, kalau Goliat berdiri di samping orang pada umumnya ketika itu, nah kira-kira seperti di gambar ini. Perbedaannya besar sekali. Makanya Saul dan pasukan Israel pada ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi. Disinilah masuk tokoh utama kita, yaitu Daud. Nah, kita bicarakan dulu tentang Daud. Ada sebuah kesalahpahaman yang sering terjadi. Daud itu dianggap anak kecil. Padahal Daud ketika itu jelas bukan anak kecil. Sering ini ayat ini yang disalahpahami. 1 Samuel 17 ayat 19. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Ya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, ini sering ya.
kalau waktu sekolah minggu dulu, saya juga pernah melakukan kesalahan ini sebagai guru sekolah minggu. Biasanya kalau menceritakan, wah Daud disuruh pakai baju sirahnya Saul. Wah kebesaran. Daud masih kecil, gak kuat jalan. Nah, ternyata bukan seperti itu kasusnya, saudara. Ya, dikatakan Daud itu tidak biasa. Ya, dikatakan belum pernah mencoba. Namanya baju sirah, baju perang itu eh, bukan sesuatu yang nyaman dipakai seperti kaos atau kemeja kita saat ini. Ya, apalagi di zaman dulu, biasanya baju zirahnya itu terbuat dari tembaga, ya. Bayangkan gerak kelontang-kelontang gitu, ya. Kan nggak enak gitu. Kalau nggak biasa, nggak terlatih dengan baju perang tentu kesulitan. Makanya Daud berkata, sudah, nggak usah pakai ini, nggak bisa aku pakai ini. Karena belum pernah coba, belum biasa. Nanti daripada nggak bisa jalan, nggak bisa lari, repot. Gitu. Nah, lah Daud kira-kira usianya berapa? Dikatakan Daud itu memang masih muda. Nah, waktu diurapi jadi raja, itu kira-kira usia 12 sampai 15 tahun. Antara itu. Kenapa begitu? Daud ketika diurapi menjadi raja, dia bekerja menggembalakan domba. Nah, pekerjaan seperti itu tidak akan diberikan kepada anak yang belum akil balik, yang belum berusia 12 tahun. Nah, jadi pasti usianya di atas 12 tahun. Ya. Nah, waktu menghadapi Goliat diperkirakan oleh para ahli usianya sekitar 17 sampai 20 tahun. Jadi bukan anak kecil. Kita perhatikan 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit." Nah, perhatikan kata-kata Saul ini. Saul tidak sedang mengatakan Daud masih kecil, hanya dikatakan masih muda. Nah, dia membandingkan ya, Saul membandingkan antara Daud dengan Goliat. Daud itu saat itu masih muda, sedangkan Goliat sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Artinya Goliat sejak seusia Daud sudah jadi prajurit. Jadi usia Daud ketika itu jelas sudah dewasa, bukan anak-anak, tapi masih muda. Ya. Dan bagaimana reaksi Daud ya terhadap tantangan Goliat? Karena Daud datang ke medan tempur tepat ketika Goliat itu sedang menantang orang Israel. Reaksinya ternyata Daud tidak takut. Yang lainnya ketakutan, lari kocar-kacir, Daud tidak takut. Daud menganggap Goliat itu biasa saja, tidak ada istimewanya Goliat. Bahkan kemudian ketika dipanggil oleh Saul, Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. Bukan disuruh loh, tapi Daud langsung mengajukan diri. Dia mau melawan Goliat. Sekarang kita akan perhatikan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Senjatanya menarik. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang
umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, senjatanya ada apa saja? Ada tongkat, ada umban, ada batu. Nah, kalau tongkat ya normal tongkat ya kita tahu tongkat itu bagaimana. Nah, umban ini apa ya? Umban ini bentuknya seperti ini. Nah, umban ini alat untuk melemparkan batu. Jadi dia berupa sepasang tali yang di eh, kedua tali itu terhubung dengan sebuah apa itu ya tempat untuk menaruh batu di tengah-tengah. Kemudian umban ini akan diputar. Kemudian ketika dilepaskan salah satu talinya maka batu akan terlontar. Nah, umban ini adalah senjata yang umum di antara gembala karena bisa untuk melemparkan batu. Kira-kira untuk apa? Untuk menghalau binatang buas. Dan juga sebagai alat untuk mengendalikan domba. Kalau ada domba yang keluar dari kawanan, gembala akan melemparkan batu dengan umban ini ke depan domba yang keluar dari kawanan itu. Nah, karena batunya jatuh di depan domba, dombanya kaget, dombanya akan kembali ke kawanan. Berarti gembala-gembala itu harusnya cukup ahli menggunakan alat ini. Dan umban ini ternyata juga adalah senjata perang yang handal. Di kitab Hakim-Hakim pernah disebutkan ada 700 orang dari antara Laskar Benyamin. Mereka ini pengumban batu yang handal, yang ahli, yang tidak pernah meleset sehelai rambut pun. Wah. Dan catatan sejarah menyatakan pasukan Romawi, ya kerajaan Roma berabad-abad setelah zaman Daud ya. Pasukan Romawi itu paling takut dengan pasukan pengumban batu. Lebih baik menghadapi pasukan pemanah daripada pasukan pengumban batu. Kenapa? Karena dengan umban ini batu bisa dilontarkan jauh dan kuat, ya. Lebih jauh dari panah. Jadi senjata ini senjata beneran, bukan mainan anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya di 1 Samuel 17 ayat 43, Daud berkata begini, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, ini Daud selain berbekal senjata, dia juga berbekal iman. Dan imannya berkata bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh semesta, termasuk Goliat di dalamnya. Di hadapan Tuhan, Goliat itu kecil. Dan Tuhan adalah Allah pemiliknya Israel. Tuhan pasti membela umat kepunyaannya. Nah, maka terjadilah pertarungan. Daud berlari. Ya. Bagaimana pertarungannya? Nah, ternyata tidak lama-lama, saudara. Kita bisa baca di ayat 48 sampai 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.
Wow, luar biasa. Dengan umban dan batu, Daud mengalahkan Goliat. Dan sekali lempar, batunya kena di dahi Goliat. Wah, luar biasa. Nah, itulah kisahnya secara singkat. Saya harap saudara membaca 1 Samuel 17 ini lengkap hanya satu pasal, ya, supaya saudara bisa lebih memahami ceritanya. Kemudian silakan didiskusikan sekarang. Yang pertama, bagaimana Daud bisa begitu berani menghadapi Goliat? Yang lainnya lo takut. Kok Daud berani? Lalu, bagaimana pendapat saudara tentang Daud? Melihat bagaimana cara Daud mempersiapkan senjatanya. Ya, tadi sudah kita baca ayatnya ya. Boleh diulang dibaca lagi. Perhatikan juga kisah Daud yang tertulis di ayat 34 sampai 37. Nah, diskusikan ini, eh, coba dibaca, dipikirkan, direnungkan, karena jawaban dari dua pertanyaan ini bisa luas, ya. Jangan hanya sekedar memperhatikan apa yang tersurat, yang tertulis, tapi juga yang tersirat, dari kisah ini. Kita menggali agak dalam ya berpikirnya. Nah, nanti kita diskusikan di grup WA kita di sesi diskusi. Itu yang saya sampaikan. Saya rasa ini menarik untuk kita bahas dan juga untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.